Salam Pramuka. Yang terhormat Kapolda Gerakan Pramuka Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kakak HR Purmadi selaku Ketua Harian Warga Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur. Yang terhormat Kakak Indawan Setiono Hadi selaku Kapus Diklada Argasonya Warga Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur. Yang ketiga Kakak Panitia Gelang Ajar Warga Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur tahun 2020, dan kakak-kakak peserta Gelang Ajar Pembina Pramuka Penggalang Warga Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur tahun 2020. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kakak peserta Gelang Ajar Pembina Penggalang Warga Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur tahun 2020. Pada kesempatan hari ini saya ditugaskan oleh panitia untuk menjelaskan tentang fundamental kepramukaan. Materi ini sebenarnya adalah materi yang sudah kakak-kakak terima pada saat kakak mengikuti kursus mahir dasar dan kursus mahir lanjutan. Tetapi kita akan belajar kembali, mengingat kembali, karena materi fundamental kepramukaan ini adalah materi pokok yang harus kita kuasai sebagai pembina penggalang. Kakak peserta yang kami hormati, sebelum kami mulai tentang fundamental gerakan pramuka, pada kesempatan hari ini kami menggunakan media dengan tongkat atau dengan alat yang ada di sini, silakan dilihat. Nah, kami menggunakan media 15 tongkat. Ini menjadi sebuah kesimpulan. Sebenarnya fundamental kepramukaan ini adalah materi rangkuman dari mungkin sejarah pendidikan kepramukaan, sejarah pendidikan kepramukaan dunia, materi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, materi Undang-Undang Dasar 40, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Saya merangkum fundamental kepramukaan ini ke dalam 15 tongkat ini. Karena kesempatan ini kita menggunakan stick yang kita gunakan yang ada di meja ini, ada 15 tongkat. Tugas kakak yang pertama, karena kita menggunakan metode DORA ya, do, observasi, reflection, dan action. Silakan kakak menuliskan dari 13 stick ini atau 12 tongkat ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Silakan kakak tulis yang menurut kakak selama ini kakak mengetahui tentang fundamental kepramukaan, yang biasanya di KMD atau KMM kakak mendapatkan dari kakak pelatih, biasanya menggunakan media tongkat. Silakan kakak tulis dulu di lembaran, tulis dulu di lembaran. Nanti pekerjaan kakak yang pertama ini nanti bisa di-share ke panitia, ke WA-nya panitia. Jadi apa yang dikerjakan oleh kakak-kakak yang pertama kali, salah tidak masalah, karena kita mulai dari kesalahan itu nanti baru kita akan betulkan. Baik kakak-kakak, sudah ditulis? Ya, silakan.
Baik, setelah kakak menulis akan saya beri refleksi dari yang kakak tulis itu. Di tongkat yang nomor 1, di tongkat yang nomor 1 ini mewakili tentang tujuan akhir kita ikut pramuka. Untuk apa sih kita ikut pramuka? Yang pertama adalah hidup mati bahagia. Jadi menurut Baden Powell bahwa kita ikut pramuka itu tujuannya adalah bahagia. Jadi nomor 1 ini adalah bahagia. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut tentang ini. Yang nomor 2 ini mewakili yang kedua, ini namanya sedia. Sedia kalau di Baden Powell mengajarkan 3 hal, 3 ini sedia. Sedia ini sedia kepada siapa? 1, sedia kepada Tuhan. Yang kedua, sedia kepada bangsa dan negara, sesama dan lingkungannya. Yang ketiga adalah sedia pada dirinya sendiri. Atau di dalam gerakan pramuka, sedia ini dinamakan dengan prinsip dasar kepramukaan. Ya, di negara kita ditambah sedia mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma. Kita sedia. Sedangkan tongkat yang nomor 3 ini adalah mewakili indikator keberhasilan gerakan pramuka. Ada 4 indikator kegiatan pramuka kita ini berhasil atau tidak, mencapai hidup bahagia atau tidak, itu ada 4 indikator. Indikator yang pertama adalah happiness. Jadi kegiatan kita adalah membuat bahagia. Kegiatan kita membuat happiness. Ya. Yang kedua adalah healthy. Healthy itu sehat. Ya. Yang ketiga handicraft, kita punya keterampilan, kita punya kecakapan. Dan yang keempat adalah helpful. Helpful itu saling menolong. Kegiatan kita menolong orang lain. Dan yang kelima adalah sistem among. Sile asah, sile asih, sile asuh. Kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa sistem among itu adalah kebebasan berperan serta. Kalau di depan kita harus bisa memberi contoh yang dikenal dengan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tut uri handa. Yani di depan memberi contoh, di tengah-tengah membangun kemauan, di belakang kita memberi dorongan untuk tetap maju. Untuk tongkat 1, 2, dan 3 ini adalah diperuntukkan untuk anggota dewasa. Jadi usia 25 tahun ke atas. Ini. Jadi kita hidup mati bahagia menggunakan kesediaan prinsip dasar. Yang ketiga adalah indikator keberhasilan. Nah, tongkat keempat, kelima, keenam, dan ketujuh ini mewakili tujuan pendidikan kepramukaan. Jadi tujuan pendidikan kepramukaan itu ada 4. Kalau ada orang mengatakan bahwa pramuka itu pendidikan karakter, itu betul, tapi kurang ya. Karena di pendidikan pramukaan itu ada 4 tujuannya. Tujuan yang pertama adalah pendidikan karakter. Kalau Pak Menteri yang sekarang, Pak Nadiem, mengatakan pendidikan karakter ini adalah akhlakul karimah. Itu pendidikan karakter. Di dalam gerakan pramuka itu ada pendidikan karakter moral, ada karakter kinerja ya, karakter moral dan karakter kinerja kalau dirangkum menjadi akhlakul karimah. Yang kedua, tujuan yang kedua di dalam pendidikan kepramukaan adalah kebangsaan, yaitu cinta tanah air dan bangsa. Dan yang ketiga adalah kecakapan hidup, bahwa pramuka adalah kecakapan hidup seperti yang tagline-nya WOSEM sekarang, Scott skill for life ya. Kepramukaan adalah kecakapan untuk bisa hidup. Nah, sekarang eranya adalah era new normal ya.
bagaimana seorang pramuka bisa hidup dalam kondisi yang seperti ini, new normal. Dan tujuan yang keempat adalah cinta tanah air. Saya ulangi, cinta lingkungan. Seorang pramuka adalah seorang yang cinta lingkungan. Keempat, pendidikan kepramukaan ini harus berhasil. Kalau salah satunya tidak berhasil, akan mengakibatkan satu, misalnya pendidikan karakter tidak berhasil, akan melahirkan orang-orang yang korupsi, ya, molimo, main maling madon, itu karena pendidikan kita, pendidikan karakternya tidak berhasil. Ini. Yang kedua, kalau pendidikan karakter tidak berhasil, melahirkan orang yang ini. Yang kedua, kalau pendidikan kebangsaannya kita tidak berhasil, itu mengakibatkan teroris, ya. Kalau di Indonesia masih ada teroris, berarti pendidikan kepramukaan yang kedua ini nasionalismenya belum berhasil. Yang ketiga, kecakapan hidup. Ini kalau tidak berhasil, akibatnya apa? Banyak pengangguran. Kalau di Indonesia sekarang ini masih banyak pengangguran, berarti pendidikan kepramukaan yang ketiga tidak berhasil. Lingkungan rusak, banjir dan lain-lain karena cinta lingkungan ini kurang. Jadi keempat-empatnya ini harus berhasil. Satu gagal, ya akhirnya lahirlah generasi yang akhlaknya tidak baik, teroris, pengangguran, dan perusak lingkungan. Baik, ini yang tongkat yang ke-7. Sedangkan tongkat yang ke-8, 9, 10, 11, 12, dan 13 ini adalah mewakili landasan kita, ya, pilar kita di dalam menjalankan pendidikan kepramukaan itu. Di tongkat yang ke-8 ini mewakili tentang prinsip dasar kepramukaan, PDK, ya, prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan itu ada 4. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli pada bangsa, negara, lingkungan, dan alam sekitarnya. Ketiga, peduli pada dirinya sendiri. Yang keempat, taat pada kode kehormatan kita yang berupa Trisatya dan Dasadharma Pramuka. Ini tongkat yang ke-8 mewakili prinsip dasar kepramukaan. Tongkat yang ke-9 ini adalah mewakili tentang metode kepramukaan. Pramuka berbeda dengan pelajaran yang ada di sekolah. Perbedaannya itu apa? Ada di 8 metode kepramukaan yang kita terapkan dalam kegiatan kepramukaan. 8 metode ini yang kakak sudah pelajari di KMD dan KML. Yang pertama adalah pengamalan kode kehormatan. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan itu adalah mengamalkan kode kehormatan. Yang kedua adalah kegiatan di alam terbuka. Kegiatan kita laksanakan di alam terbuka. Yang berikutnya adalah kegiatan yang progresif. Progresif itu kegiatan yang menarik, menantang, mengandung pendidikan, itu progresif. Yang keempat, learning by doing, belajar dengan melakukan. Belajar dengan melakukan, itu learning by doing. Berikutnya adalah sistem berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Yang keenam adalah sistem tanda kecakapan. Sistem tanda kecakapan itu ada kecakapan umum, ada kecakapan khusus. Yang berikutnya adalah sistem satuan terpisah. Jadi yang punya satuan terpisah di Indonesia, bahwa pramuka, gugus depan putra dan gugus depan putri itu dipisahkan. Itu sebagai metode kepramukaan. Itu 8 metode kepramukaan yang kita terapkan di dalam pendidikan kepramukaan. Tongkat yang ke-9 ini mewakili yang
namanya Strategi Belajar Kepramukaan (SBM). Badan Pokok mengajarkan ada 4 strategi belajar kepramukaan itu. Yang pertama adalah learning by doing. Learning by doing itu belajar sambil melakukan. Sama dengan tadi metodenya, kita menggunakan learning by doing. Langkah-langkah dalam melaksanakan learning by doing itu biasanya yang pertama adalah briefing, yang kedua action, yang ketiga debrief, yang keempat adalah pencerahan. Itu learning by doing. Yang kedua adalah doing to earn. Doing to earn artinya apa yang kita lakukan itu harus menghasilkan. Jadi apa yang kita jalankan, yang kita lakukan itu harus menghasilkan. Doing to earn. Yang ketiga adalah earning to life, penghasilan untuk hidup. Berikutnya living to serve, hidup untuk melayani. Dan berikutnya adalah learning by teaching. Mohon maaf tadi 4 yang seharusnya 5 ya. Strategi belajar kepramukaan itu ada 5 tadi. Learning by doing, doing to earn, earning to life, life to serve, dan learning by teaching. Ini tongkat yang berikutnya. Yang berikutnya adalah mewakili sistem AMONG ya. Sistem AMONG adalah prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Itu pada intinya adalah memberi kebebasan kepada peserta didik untuk berperan serta. Di depan dia harus bisa menjadi contoh, di tengah-tengah harus bisa membangun kemauan, dan di belakang harus bisa mendorong dalam rangka untuk mencapai tujuan. Yang berikutnya adalah di sini kiasan dasar atau basic framework. Semua kegiatan kepramukaan ini harus dikemas dalam sebuah cerita, dalam sebuah cita-cita yang dikemas sehingga kegiatan itu menyenangkan. Jadi seperti kalau kita berbicara kiasan dasar, pramuka itu tingkatan-tingkatannya juga menggunakan yang namanya kiasan dasar. Kenapa harus siaga, penggalang, penegak, dan pandega? Itu dikaitkan dengan romantika sejarah perjuangan bangsa. Yang terbaru ini kita tambahkan, ini adalah ada satu kewajiban kita dalam gerakan pramuka menjadi programnya Kuartir Nasional tahun 2020-2024 yang dikenal dengan Dasa Karya Gerakan Pramuka. Jadi 10 kewajiban yang harus kita jalankan sebagai anggota pramuka. Apa saja 10 itu silakan nanti dipelajari, mungkin bisa melihat di YouTube atau mungkin programnya Kuartir Nasional bisa didalami lebih lanjut. Yang berikutnya tongkat yang ke-14 ini adalah teknik kepramukaan. Jadi teknik kepramukaan itu adalah kumpulan dari keterampilan-keterampilan kepramukaan yang kita terapkan dalam kegiatan pramukaan. Misalnya berkemah, pioneering, orientering, kewirausahaan, itu termasuk teknik kepramukaan. Misalnya 3 bulan yang akan datang, gugus depan kita mau kemana? Oh, mau berkemah. Berarti di situ kita tetapkan teknik kepramukaannya berkemah. Nah, untuk bisa berkemah ini, apa keterampilan-keterampilan yang harus kita kuasai? Di sini namanya keterampilan kepramukaan atau yang dikenal dengan scouting skill. Kak Joko Mursito selaku Kapusdiklatnas di era Covid ini menyarankan kalau bisa scouting skill ini dirubah menjadi job skill. Jadi keterampilan-keterampilan kepramukaan ini kalau bisa dirubah menjadi keterampilan kepramukaan yang bisa menghasilkan, bisa dilaksanakan.
Ini gambaran dari 15 tongkat yang menggambarkan bagaimana sih sebenarnya fundamental kepramukaan itu. Ini kakak yang kita pelajari, yang pertama tadi silakan kakak tadi tulis 13 itu isinya apa. Terus yang kedua, setelah ada penjelasan dari saya, silakan kakak nanti menggambar ini di lembaran, satu lembaran kertas putih diberi angka nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor ke 15. Kakak menguraikan dari fundamental kepramukaan ini, nanti sore itu diserahkan melalui WA grup panitia Gelang Ajar Pembina Penggalang Warga Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur melalui kegiatan daring tahun 2020. Saya kira itu penjelasan dari saya yang berkaitan dengan fundamental kepramukaan. Terus untuk memperdalam materi ini, silakan kakak bergabung di Facebook kami di Gelang Ajar Pembina Penggalang. Gelang Ajar Pembina Penggalang. Di sana ada mulai materi-materi yang berkaitan dengan sejarah kepramukaan, sejarah pramuka dunia, termasuk tentang undang-undang gerakan pramuka dan lain-lain juga kita masukkan di sana. Selamat mengikuti Gelang Ajar Pembina Penggalang Warga Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur tahun 2020. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.